Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, kehidupan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan. Jadi Relax. rileks aja lah, semuanya akan baik-baik saja. Oke. Tapi sebelum kita mulai jauh, kayaknya kita opening dulu nih. Oke, selamat datang di Islah ID. Aku Tasori dan ini teman aku, Fikar, Ustadz Fikar, dan kita teman kok akan Ustad. kan Anda seorang Ustadz, jadi saya manggilnya Ustadz dong. Ya, Ustad embongan lah. Oke, Oh, kita gini, main apa hari ini? aku tuh itu Kita ngobrol apa hari ini? sempet melihat seorang yang sangat baik. Hah? Tiba-tiba dia tuh menikah dengan perempuan. Ini teman-teman aku tuh laki-laki ya, menikah dengan perempuan yang menurutku itu, menurut sudut pandang mataku ya, itu kurang baik. Nah, sedangkan katanya orang yang baik akan dipadukan dengan orang yang baik. Jadi jodoh adalah cerminan dari diri kita. Tapi pada kenyataannya kita melihat sebagian ya itu enggak. Ya, apa satu hal yang kemudian menjadi sebuah misteri bagi kita. Misteri itu adalah takdir. Jadi eh, apa saja itu yang misteri itu biasanya menjadi takdir. Takdir itu maksudnya eh, sesuatu yang tidak kita mampu untuk melakukannya. Ada pepatah bilang kemarin itu adalah sejarah, kemudian besok adalah misteri, dan sekarang ini adalah kenyataan. Nah, itu maksud saya, dalam menjalani hari-hari itu kita tidak lepas dari misteri. Gitu. Nah, banyak hal yang kemudian sesuatu itu bukan menjadi takdir kita. Berarti ketika itu misteri, artinya ya kita nggak usah terlalu membusingkan itu, ya enggak? Ya, barangkali sih manusia itu mampu berusaha dan dia menggapai apa yang dia inginkan. Oh, jadi usaha itu tetap jadi ya. usaha itu tetap, lalu kemudian itu terjadi atau tidaknya, nah itu bergantung kepada takdir. Oke, Kaitannya dengan jodoh. jodoh ya tadi yang kemudian disebutkan, kok bisa misalnya wanita baik-baik mendapatkan Laki-laki yang tidak baik. laki-laki yang tidak baik atau jahat. Sebenarnya kalau memang itu sudah jodoh, kadang disitulah seseorang itu mampu berubah. Oh, I see. Jadi bisa jadi awalnya dia itu adalah orang yang jahat, tapi lama kelamaan dia malu sama istrinya, atau kemudian dia mendapatkan petunjuk dari istrinya karena pergaulannya sehari-hari, ada sesuatu yang menyentuh, dia bisa berubah. Tapi oke, mungkin itu ada ya. Tapi yang aku lihat itu ya, banyak kan. Apa? Itu malah itu ketika sudah menikah ya, disitulah letak perbedaannya. Jadi si istrinya itu sabar banget dengan banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ibadah segala macam. Sedangkan suaminya dia main judi online, tukang selingkuh, suka mabok. Sedangkan perempuannya, hey, dia sangat perempuan yang sangat baik. Tuh gimana? Ya, itu juga tidak lepas dari kesabaran seorang istri. Sampai sejauh mana dia, kalau memang dia memang itu teguh dan sabar dengan kelakuan dengan suaminya seperti itu, ya mau dikatakan apa lagi. Sementara cinta itu nggak bisa dipaksakan, gitu loh. Misalnya nih, meskipun dia judi, dia mabuk online, tapi kadang ada satu hal yang menjadi daya tarik bagi istri. Misalnya nggak sepupu tadi, atau yang kemudian eh, apa yang berbeda jauh gitu loh ya. Tapi dalam konsep seperti itu ya,
ketika istri sabar, kemudian dia mampu untuk memberikan teladan kepada suami, sedikit banyak Tuhan berubah suami. Jadi Di akhirnya sama gitu ya. ya kemungkinan sama sih tidak, tapi sejauh mana si istri itu sabar dalam menghadapi suami. Tapi kasus yang kayak gitu itu jarang. Oke. Jadi Itu hanya ada di novel gitu aja. enggak. Saya sering banget temuin loh. Mungkin gini. Eh, kita itu akan dipertemukan dengan seseorang yang sama dengan diri kita. Mungkin begini konsepnya itu. eh, aku misalnya ya, aku itu memiliki satu kebaikan yaitu bersabar. Nah, sedangkan istri aku itu dia itu memiliki satu kebaikan bisa menyenangkan istri dengan bersoleh, bisa menyenangkan suami dengan bersoleh, misal. Nah, itu kan keduanya itu memiliki satu kebaikan masing-masing. Jadi artinya ya itu sama-sama memiliki satu kebaikan. Cuman kebaikannya saja yang berbeda. Mungkin begitu ya konsep dari jodoh adalah cerminan diri kita. Ya entah sampai kapan ya, ketika kemudian si istri itu tidak dinafkahi misalnya, ataupun kemudian si istri itu dijahati atau misalnya KDRT, entah sampai kapan kan itu bisa bertahan. Tapi dalam konteksnya bahwa kesepadanan atau kemudian pasangan ya, artinya yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk, itu kemudian menjadi hal yang lumrah dan umum di dalam kehidupan manusia. Sedangkan yang linier atau yang menyimpang seperti yang Anda Jarang, contohkan ya? Itu jarang gitu. Artinya begini loh, pergaulan seseorang ataupun kemudian bagaimana dia berinteraksi itu manusia itu cenderung mencari kesamaan. Sekufu gitu ya? Ya sekufu. Ya kalau tidak sekufu ini agak susah. Iya, nanti malah berantakan. Berantakan. Ataupun begini aja deh, jangankan sekufu, yang sekufu sekalipun yang strata sosialnya sama, itu kalau dari budaya yang berbeda bisa berantakan juga ya. Bukan bisa berantakan, akurnya agak lama. Penyesuaiannya itu agak lama, sinkronisasinya itu agak lama kalau komputer. Kamu cara hidupnya kayak gini, sedangkan aku di desaku tuh nggak kayak gitu. Nah iya, misalnya hal yang sederhana sekali kan gitu. Ketika istri di kota, semuanya harus kelihatan rapi, bersih dan sebagainya. Sementara ente misalnya dari orang keluarga petani, yang kemudian ngutakin gombal atau pakaian itu di kursi atau di atas kasur. Pasti kemudian melihat yang berantakan kayak gitu itu, kalau istri yang biasa hidup rapi di kota itu akan marah. Nah, hal yang semacam itu kan juga perlu disadari, bahwa untuk membina sinkronisasi mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah itu perlu bertahun-tahun untuk melakukan chemistry. I see. Jadi gitu. Artinya itu ya, ketika misalkan ya kita menikah dengan seseorang yang ketika kita sudah menikah kita menyadari ternyata dia tidak sama dengan kita. Sedangkan itu di dalam Al-Quran ya yang mengatakan bahwa laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan yang baik akan dipertemukan yang baik. Itu di dalam Al-Quran ya? Iya. Yes. Nah ketika misalkan nih dalam pernikahan ya ternyata kok beda gitu ya. Nah mungkin persamaan itu akan terlaksana ketika kalian itu bersepakat untuk melakukan hal yang sama itu. Kasus itu banyak. Ada satu contoh lah. Si istri ini nggak pernah akur sama suami, tapi anaknya 9. Itu gimana? Nggak tahu aku. Tapi ada. Isinya cekcok mulu tapi anaknya banyak. Istrinya cerewet banget. Tapi sama suaminya didiamin aja, iya gitu aja. Pokoknya apa aja yang disuruh sama istrinya itu mau aja. Selama itu hal-hal yang baik, kan gitu. Artinya tapi kesabaran suami itu ya kemudian dibalas, anak-anaknya itu jadi soleh semua. Oh gitu. Dan tahu nggak,
Yang cerewet kayak gitu itu justru anaknya kiainya. Iya. Makanya Iya. ya Dan itu tidak bisa dinafikan tuh kan, gitu kan? ah. Artinya hal-hal yang semacam itu ada. Jadi hal-hal yang sifatnya jodoh itu adalah sesuatu yang misteri. Jangan kita kemudian menjustifikasi bahwa itu memang nggak sepupu atau kemudian itu nggak jodoh. Itu enggak. Ada hal lain yang menjadi rahasia dari sebuah pernikahan atau perjodohan. Dan jangan dinafikan. Tapi kalau memang misalnya itu diikat oleh perkawinan, oleh malikia perkawinan, oleh tali perkawinan, terus kemudian itu berjalan, meskipun terseok-seok tapi terus bertahan, itu jodoh. Oke. Nggak bisa, kecuali dengan talak. Talak itu atau cerai itu ya menjadi hal yang sangat besar di dalam di dalam sinkronisasi atau suami istri. Nah, Oke. kita jangan justifikasi. Nah, aku juga pengen Siapa tahu akhirnya baik. Ada sesuatu yang kelihatannya buruk bagi kita, tapi akhirnya baik. ah, Tapi sebaliknya, yang awalnya baik kemudian jadi buruk itu juga sama. Kan? ya, Jadi ya slow-slow aja, jangan kemudian justifikasi terlebih dahulu. Relax kan gitu. Kadang kita mendapatkan pasangan yang buruk, ya diterima saja. Karena sudah menjadi perkawinan, barangkali itu nanti menjadi jalan dia untuk bertobat. Gitu. Sebaliknya, kita juga bisa memperbaiki diri, bisa bersabar, bisa melatih diri dan untuk menghadapi berbagai cobaan. dan ketika kita melihat kesamaan ya sejatinya manusia itu berbeda, ya kan? Ya buktinya gini ya, buktinya ya banyak orang yang sampai hari ini itu langgeng gitu ya, padahal mereka banyak perbedaan. Dan ketika kita melihat contoh-contoh para artis yang mereka itu cerai dan alasannya ya karena banyak perbedaan mereka, jadi bercerai gitu. Dan padahal itu sebagai alasan saja, sebagai alasan dia tidak mampu mengendalikan perbedaan di dalam rumah tangga itu. Ya, aku kira itu belum begitu mengenal. Belum begitu mengenal. Belum begitu mengenal. Bentar, belum begitu mengenal atau memang egonya yang belum bisa mereka kendalikan? Ya, belum begitu mengenal itu maksudnya gini loh, orang itu cinta. Kalau cinta itu mau berkorban, Yes. tapi cinta ini apakah kalah dengan hal yang lain? Nah itu patut dipertanyakan. Oke, itu cinta dalam di sini itu konteksnya pernikahan ya. Ya salah satu cinta itu kan ada tiga, seperti keintiman, ya kan, terus kemudian komitmen, ya kan, kemudian satunya lagi emosional. Keintiman, bukannya emosional itu masuk ke intim ya? Emosional itu keintiman itu misalnya ya kamu dekat itu aja, Chemistry gitu ya. chemistry kan, kemudian ada emosional misalnya kamu diadu-adu, hatimu diadu-adu oleh pasanganmu Iya. misalnya. Lah ya ketika itu goalnya itu adalah ketika sudah ada komitmen, masuki komitmen, pasca komitmen dan harus bertanggung jawab. Lah kadang emosional atau apa biasanya hilang. Yang ada itu ya sekedar komitmen biasanya. Tapi komitmen itu yang terus menjaga. Kalau nggak diikat kayak gitu, orang bisa ngelirik kemana-mana, selingkuh kemana-mana. Ya, ya. Gitu. Dan makanya pernikahan itu kan adalah komitmen. Komitmen, ya Jadi, itu agar kita tuh nggak seperti hewan ya. seperti hewan. Jadi kalau misalkan Anda nih bilang cinta lama gitu ya, umur Anda sudah siap tapi Anda tidak menikah, ya komitmen Anda patut dipertanyakan. Ya, itu. Ya kan? Anda bilang Ya cinta, tapi Anda tidak bisa cinta menikah. Anda ibarat kata ada keintiman, ada emosional, tapi satu per tiga itu hilang, nggak ada komitmen. Nah, itu sama dengan TTM. Yes. Atau WFB. Iya. Apa friend with Friend benefit. with benefit. FBB. Betul Pak, karena Gitu. gini loh, manusia itu hati manusia itu mudah goyah, mudah Goyah, tergoda. ya. Jadi ketika
kita ingin menentukan ya, Hmm. percintaan misalkan ya, kita ingin menyatu padu hati kita dengan hati seseorang, dan ketika di situ nggak ada ikatan yang sah, ya Ya itu akan buyar. chaos. Kayak Buyar. misalkan kita ngutang nih. Enggak, begini aja deh. Dalam suatu pernikahan kan Hmm. gitu, itu sama-sama kerja, Ah, terus kemudian menghasilkan berbagai hasil karya apa harta dan sebagainya. ah, Itu dipicu satu titik aja, yaitu rebutan rumah, rebutan mobil, itu udah selesai. Gitu loh. Kecuali orang itu setia, ya sudahlah kan gitu. Itu bagian kamu, bagian ya itu lagi, itu kan juga untuk anak-anak. Beres kayak gitu. Iya, betul. Iya, nggak kemudian harus ini punyaku itu punyamu lah, kan gitu. Lah, hal yang semacam itu manusia itu godaan cintanya itu adalah hal yang sesaat. Hal yang sesaat, semuanya itu sesaat. Ah, Nggak ada yang kemudian ingin benar-benar langgeng gitu sebagai godaannya ya. Pasti dia akan tertarik kepada hal yang sesaat. bahkan nih ya, orang yang sudah menikah pun mereka berkeinginan untuk menikah lagi. Tapi karena adanya ikatan itu, akhirnya godaan-godaan seperti itu ya dia hilangin. Motifnya apa? Ya motifnya mungkin bosan. Bosan. Dan kita sering loh Pak, Ustadz sering melihat orang-orang, teman-teman saya yang udah menikah ya, mereka tuh bilang pengen nikah lagi, pengen cari yang lain. Tapi karena memang ada ikatan itu, pernikahan nih, akhirnya dia tidak jadi untuk Ya sah-sah saja sih, kalau asal dapat izin gitu. Ya kembali lagi pada pembahasan kita kemarin, ya kita ini melihatnya saudara atau saingan. Ya, tapi utamanya kan ini objeknya adalah perempuan. Nah, gitu. Tapi yang harus kita kembali kepada awal ya, awal tema tadi, bahwa apakah kemudian soal kesederajatan sosial, ini ya kesetaraan sosial ya, itu menjadi faktor penentu ataukah tidak di dalam lahirnya pernikahan. Ini bayangin aja deh, pemuda miskin, maaf, tanpa merendahkan derajat seseorang. Misalnya dia menikah dengan, jangan jauh-jauh, anaknya Pak Kades gitu aja. Ini kan biasanya anaknya lurah, anaknya Kades itu jadi kembang desa. Nah, ya kan? Kayak orang tua kayak. Biasanya kan di desa-desa itu kan bahasanya aku ini gurcahangon kan gitu. Maksudnya gurcahangon itu ya cuma penggembala kambing kan gitu ya. Namanya petani kecil kan gitu, nggak punya derajat apa-apa kan gitu. Terus ngarepin si misalnya kan gitu, si kembang desa anaknya Pak Kades. Jomplang nggak kira-kira? Jomplang. Gitu. Atau kemudian yang jauh, nanti begini loh, yang muncul itu adalah bahwa ketika seseorang itu dalam suami sebagai rumah tangga, kepala rumah tangga, akan terjajah oleh istrinya. Bisa ya? Ya bisa. Misalnya gini, kamu beli beras, sementara ente harus nyangkul duit. Ya. Hanya Pak Kades tinggal minta sama orang tua. Gampang ya? Ya kamu diinjek. Itu terjadi? Ya kayak gitu. Artinya memang menikah dengan yang sekufu itu penting ya? Penting. Gitu. Nah, Anda jangan berharap ya. Ya maksudnya jangan jauh-jauh dalam status pendidikan. Anak S1 nikah sama anak lulusan SD. Nyambung nggak ngomongnya? Jelas. Ya, tidak, ketika si lulusan SD itu nggak mau belajar ya. Makanya akhirnya yang terjadi ya istrinya ngomong suami. Ya, tapi gini, ya sebenarnya sih mereka bisa saling mencintai, tanda kutip tidak dijodohkan ya. Ya tapi menurut saya itu hal yang agak sulit ya. Agak sulit. Iya, karena nggak akan mungkin gitu. Bukan nggak mungkin. Mungkin sih mungkin. Tapi potensinya tuh dikit. Potensinya dikit. Contoh gini, anak kuliah itu kan cara pandangnya luas. Bukan.
jangan jauh-jauh pandangan yang luas atau apa kan gitu. Hidupnya di kampus, ketemunya sama mahasiswa. Oh, Agak mungkin ketemu sama apa I see. sama pemburu Iya, tani. iya, iya. Dan juga itu kayak misalkan ya Ustaz. Aku tuh Kecuali si petaninya itu mengupgrade diri, sekolah dan kuliah di fakultas apa kan gitu yang dia senangi. Nah itu lain lagi. iya, Statusnya sebagai tukang angon atau tukang gembala itu bisa meningkat dan ketemu sama iya. anaknya kiai yang sekolah di IAIN misalnya. Ini masuk. Ini masuk banget sama nasihat guru ngaji aku dulu. Iya. Guru ngaji aku dulu pernah bilang ke aku gini, Kak Sori, kamu nggak usah pacaran dulu. Loh, kenapa? Kata aku gitu kan. Aku juga ingin merasakan cinta gitu kan. Terus kata dia bilang gini, kualitaskanlah diri kamu dulu. Ketika kamu berkualitas, secara otomatis jodohmu juga akan berkualitas. Guru ngaji aku bilang gitu, dan aku ngerasain. Jadi ketika dulu ya, aku itu memutuskan untuk tidak belajar, tidak baca buku. Aku fokus kerja bangunan di tahun 2016. Dan ya aku ketika deket sama cewek itu ya ceweknya mohon maaf pelayan di warteg gitu. Dan mereka juga sama-sama gitu lulusannya sama lulusan SD gitu, Iya. lulusan SMP. Ya. Tapi ketika aku memutuskan untuk rajin membaca buku, tiba-tiba tuh aku memiliki komunitas nulis, komunitas seni, dan akhirnya tuh aku juga ketemunya sama mereka-mereka itu yang sama-sama menyukai seni, sama-sama menyukai kreativitas, yang wawasannya luas. Jadi akhirnya apa yang aku lakukan yaitu yang akan menghantarkanmu untuk ketemu seseorang yang seperti kamu juga gitu. Iya. Jadi hal semacam itu ya gampangannya itu pepatah Jawa aja dah. Wah, Tresno itu asalnya saka kulino. Trisno itu asalnya saka Kumino. Artinya Cinta itu datang dari keseringan. kebiasaan. Keseringan, Apa yang sering Anda lakukan? bukan sering ketemu. I see. Anda tidak pergi kemana-mana cuma di tempat kerja. Iya. Maka nikahnya sama. Makanya Teman itu teman kerja, teman kuliah. Yes. Iya, itu. Masuk. Cinta. Iya. Tresno itu asalnya saka kulino. Nah, ini nasihat buat teman-teman juga nih. Iya, Kalau pasti Anda pasti itu yang mahasiswa itu ya temannya ya cowok, cewek mahasiswi kan gitu. Yang santri ya dapatnya santriwati. Umumnya ya memang gitu. aku punya teman kampus nih. Jadi dia ngampus tujuannya buat apa? Buat Dari nikah. cowok. Enggak, dia cowok cari cewek. Nah, akhirnya dia nikahi. Kuliah itu tujuannya untuk cari cewek. Nah, tetapi ketika kuliah dia jarang nggak masuk kuliahnya. Ya gimana mau dapet cewek? Dia seringnya camping. Camping itu di bukit-bukit gitu. Dan ketika dia ke Sentul Bogor, dia sering camping ke situ. Tiba-tiba dia ketemu sama cewek di situ dan nikahnya di situ. Jadi dia lebih sering camping, akhirnya ya dapetnya Ya senengannya sih itu. di situ, nggak di kampus. Ya tapi kan itu anak kampus juga, bukan? Enggak. Bukan anak kampus, ya anak pedesaan biasa gitu. Ya karena keseringannya ke situ. Dia nggak belajar, jadi pengetahuannya itu ya di bawah teman-teman yang lain karena dia memang malas. Jadi ketemu dengan ya orang yang seperti itu. Ya orang itu ya berdasarkan senangnya, ya kan? Ya kalau orang yang misalnya sama-sama pegiat ilmu kan gitu ya, akademisi ya ketemunya ya dengan akademisi juga. Tapi ya itu tidak menafikan adanya non-linear. Non-linear itu maksudnya sesuatu yang tidak setara kan gitu ya, atau tidak sederajat kan gitu. Misalnya seorang santri kemudian menikah dengan anaknya pengusaha, terus seorang ya sebaliknya kan gitu. Atau tapi dari sisi bahwa kenapa itu kemudian terjadi, ternyata setelah diusut-usut
itu kadang pengusaha itu adalah asalnya santri, tapi santrinya nggak dipakai. Akhirnya dia berusaha apa trauma atau gimana, akhirnya dia berusaha dan berhasil mendirikan perusahaan kan gitu, akhirnya jadi bos. Tapi kalau diurut-urut ujungnya ya nanti ketemu Kesamaan, santri ya? juga. Iya. Nah, Turunannya kiai jadi ini artinya kiai itu kan gitu. eh, jodoh adalah cerminan diri kita ya, Iya, iya, masuk juga masuk ya. juga ke situ. Ah, ah. Jadi tidak bisa kemudian kita justifikasi Betul, betul. nggak ada jelundrungannya, nggak. Iya, Tapi saya sepakat. tapi itu adalah sesuatu yang kayaknya itu sudah di apa dijodohkan gitu. Iya, jadi Jadi gini, ada satu ya, hmm, al arwahu junudun mujannada. ah, ah. Itu hadis Nabi. Ruh itu adalah pasukan-pasukan yang selalu bergerombol. Jadi ibarat kata orang yang suka mancing ketemunya orang yang suka mancing. Enggak, Orang yang bersepeda ketemunya orang yang suka yang suka mancing ketemunya sama penjual pancing. ya nggak jauh-jauh dari situ. Iya. Pokoknya Tapi betul, betul. pokoknya itu jadi sesuatu yang menjadi bagaimana itu keseharian itu membentuk Ah, dan keseringan itu kemudian mempertemukan seseorang dengan lawan jenisnya kan gitu, dan hal-hal lain yang sifatnya itu kebiasaan ah. yang bisa kita lihat secara hubungan sesama masyarakat kan gitu. Itu aja I sih. see. Jadi nggak terlalu jauh-jauh. Ya Oke. meskipun tidak menafikan ada hal lain. Oke. Jadi buat teman-teman, misalkan Anda sudah menikah atau Anda pacaran dan Anda merasa bahwa ternyata tidak ada kesamaan. Menurutku tuh bukan tidak adanya kesamaan, Anda belum menemukan kesamaan itu. Kayak Ya. misalkan nih, misalnya ya, eh, kamu merasa bahwa kamu itu orang baik gitu ya, dan kok istrimu itu nggak baik. Nah, mungkin ada satu sisi di mana diri kamu tuh memiliki ketidakbaikan yang nggak kamu sadari, Nah itu kadang-kadang seperti ya itu. kan? Ada benernya juga loh. Ada sesuatu yang jadi misteri dari diri kita. Sesuatu itu jodoh itu memang di tangan Tuhan kan gitu. Umur 25 tahun ke atas, Ya, Tuhan angkat tangan. enggak maksudnya dalam konteks yang seperti itu Hmm. ya bagaimana kita kemudian menata diri. Ah, Oke lah, mungkin yang kita hadapi baik itu pacar, suami, ah, istri, ya kan, itu bukan seideal yang kita inginkan. yes. Artinya kita belum mengenal siapa yang gitu Diri kita. diri kita dan siapa orang lain. Ya ketika kita sudah mengenal itu ya artinya ya nggak ada yang istimewa. Biasa-biasa saja. Semua orang punya sisi baik, semua orang punya sisi buruk. Jadi sebagai manusia nanti seandainya ada kurangnya, sama-sama menerima, sama-sama memaafkan. Nah itu kan jodoh yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, ya kita bisa kemudian langgeng dalam membina hubungan. Terus yang terakhir, ya ini sebelum penutup ya udah 30 menit ya. Iya, hampir 30 menit. Jadi kita ikhlas lah menjalani kehidupan Ikhlas. kita. Ya. Apapun kita diposisikan dalam kehidupan ini, maka itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kita. Yang jelas jangan lari, karena masalah itu nggak akan selesai kalau kita lari, tapi harus dihadapi. Dan itu pasti ada akhirnya. Gitu. Relax kan gitu. Apapun pasti ada akhirnya. Miskinan berakhir, kesusahan akan berakhir. Pasti di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Oke. Itu. Jadi jangan terlalu sempit memandang hidup ini, pandanglah ya kemudian sebagai sesuatu yang membawa kita ke masa depan, yang lebih baik. Tambahlah sesuatu itu paling tidak 1% setiap hari. Saya kira itu ya. Kayaknya statementnya cukup itu deh. Iya, Ini udah keren banget. udah keren ya. Mungkin terakhir gini,
Ini buat Kamu teman-teman dia yang kasih statement. nggak perlu. Saya cuma pengen bilang gini, buat teman-teman yang ingin menikah atau yang sudah menikah atau punya teman yang ingin menikah, sepertinya ini perlu di-share ke mereka. Oh gitu. Di-share dong ini apa yang Anda tonton dan dengarkan ini, share ke mereka biar ilmunya semakin bermanfaat dan membuka sudut pandang mereka. Mungkin segitu. Aku Tasori, Aku Bika. sampai jumpa. Salam. Majikan. Dah ya. Oke.